Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai materi tentang pemisahan campuran. Jadi ada dua materi nanti yang kita pelajari. Yang pertama memisahkan campuran besi, NaCl dan pasir. Kemudian teknik pemisahan destilasi sederhana, yaitu merangkai alat destilasi yang sederhana. Dan kita mencoba mendestilasi sampel air laut. Nah, kalau kita akan melakukan percobaan secara kimia, biasanya kita akan meneliti, menentukan kadar misalnya suatu zat atau beberapa komponen misalnya dari sampel secara kimia. Sementara biasanya kita ambil dari alam, dari lingkungan, sampel pangan misalnya dan lain-lain. Biasanya berupa campuran yang terdiri atas lebih dari satu zat yang terdapat di dalam sampel tersebut. Oleh karena itu, agar dapat kita analisis, kita harus pisahkan dulu. Nah, campuran ini bisa dipisahkan secara fisika dengan memanfaatkan sifat-sifat khusus dari komponen. Misalnya kelarutan, titik didih gitu ya. Jadi misalnya NaCl dengan pasir. NaCl larut dalam air, pasir tidak. Jadi kita bisa pisahkan. Nah, di sini kita akan pelajari beberapa macam teknik pemisahan secara fisika yang umum saja untuk tingkat dasar. Yang pertama ada evaporasi. Ya, evaporasi atau penguapan. Ya, ini adalah proses pemisahan. Kita menggunakan panas ini untuk menghilangkan pelarut atau solvent. Nah, jadi yang tadinya awalnya dia dalam bentuk larutan, zat larutnya larut dalam solvent, ini kita pisahkan dengan cara evaporasi, dengan cara diuapkan. Ya, kita berikan panas dan zat yang tertinggal ini yang kita sebut dengan residu. Nah, contoh ini kolam-kolam untuk pembuatan garam. Ya, ini diuapkan air laut sehingga nanti dihasilkan padatan garam. Panasnya kita dapat dari matahari. Kalau di laboratorium kita menguapkan cairan berisi air garam misalnya, kita uapkan, kita panaskan baik di pembakar Bunsen misalnya, pembakar terbuka atau menggunakan api terbuka, atau di sini menggunakan hot plate. Hanya saja kita harus perhatikan ya, nanti kalau misalnya pelarutnya atau solventnya yang sifatnya mudah terbakar, ya kita tidak boleh menggunakan pemanasan api langsung. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dekantasi dengan filtrasi. Ini gambar dekantasi. Jadi dekantasi ini adalah proses memisahkan komponen cairan dari campuran yang berisi padatan dengan cairan. Nah, namanya dekantasi ini artinya cairan kita tuangkan perlahan dari wadah. Ya, kita pertahankan sebanyak mungkin padatan. Jadi padatan kita biarkan sebanyak mungkin di dalam wadah. Ini yang kita sebut dengan dekantasi. Sedangkan filtrasi, di sini kalau filtrasi bedanya kita memisahkan padatan dari cairan, yaitu cairan kita lewatkan pada bahan yang berpori. Ya, seperti kertas saring misalnya di sini yang mempunyai diameter yang jauh lebih kecil daripada padatan, sehingga nanti padatan akan tertinggal di atas kertas saring, cairan akan turun ya, melewati kertas saring. Padatannya kita sebut dengan residu, cairannya kita sebut dengan filtrat. Nah, kemudian teknik pemisahan yang berikutnya adalah ekstraksi. Ekstraksi ini sering sekali di rumah Anda sering juga melakukan ekstraksi buat kopi, teh misalnya, tubruk gitu ya. Kita memisahkan atau memindahkan komponen-komponen dari baik padatan atau cairan ke dalam pelarut lain atau ke dalam fasa lain. Nah, di lab kimia ini sering kita gunakan, kita namanya istilahnya ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair ini dilakukan dalam wadah, ini namanya corong pemisah. Ya, jadi larutan yang mengandung komponen terlarut, ya, sampel misalnya, kita mau ambil komponen terlarutnya, ini kita masukkan ke labu atau ke corong pisah, lalu ditambahkan pelarut yang tidak saling campur.
sehingga nanti kita peroleh 2 lapisan yang kemudian kita kocok. Ya, biasanya satu lapisannya yang larutan berair, ya, satu lagi yang pelarut organik. Nah, komponen yang terekstrak nanti akan bergerak nih, ya, akan bergerak dari fasa yang satu ke fasa yang lain, baru nanti bisa kita pisahkan. Ya, kita buka kerannya, kita ambil yang bagian yang sudah ada komponen yang berpindah dari fasa yang pertama tadi. Ya. Ini banyak sekali digunakan kalau di lab kimia untuk memisahkan senyawa dari tumbuhan, misalnya ekstraksi ini banyak sekali dipakai. Kemudian yang berikutnya adalah pemisahan secara fisik sublimasi. Ya, sublimasi. Kalau sublimasi ini khusus zat-zat tertentu ada yang memiliki sifat mampu menyublim istilahnya. Ya, jadi sifat fisik ini dia bisa melewatkan fasa cair. Jadi darinya berubah dari fasa padat langsung ke fasa gas, jadi tanpa melewati fasa cair terlebih dahulu. Ya, misalnya kalau ada campuran yang salah satunya mampu menyublim nih, ya, sifat ini bisa kita gunakan untuk memisahkan dari komponen-komponen yang lain. Misalnya di sini ada iodin, ya, ini berupa campuran nih, campuran yang lain. Kita pertama pisahkan dulu iodinnya, kita coba panaskan, ya, sehingga iodin tidak akan mencair, dia langsung berubah dari padat berubah jadi gas. Nah, supaya gasnya tidak hilang, kita pasang es di atasnya. Ya, kita berikan es di atasnya. Jadi tadinya suhunya tinggi, dia menguap. Ya, kita berikan es, suhunya rendah sekali sekitar 0 derajat Celcius. Sehingga tadinya bentuk gas, dia akan berubah menjadi padatan. Baru nanti kita bisa ambil nih. Kita krik di sini pakai spatula misalnya, kita ambil kemudian kita pisahkan. Ya, atau dari naftalen misalnya, campuran ada mengandung naftalen atau kamper yang sering Anda pakai, ini juga mempunyai sifat menyublim. Jadi kalau dia ada campuran garam, CuSO4, pasir misalnya dengan naftalen, ini kita bisa pisahkan naftalennya. Sama modelnya, kita berikan es di bagian atasnya, bawah kita panaskan. Kemudian nanti naftalennya dia akan menyublim, melekat di permukaan bagian bawah penutupnya ini, misalnya kaca arloji. Baru nanti kaca arlojinya kita krik, ya, kita lepaskan naftalennya ke wadah yang lain, ya. Atau ini CO2 kering atau es kering istilahnya, ya. CO2 biasanya kita bisa bekukan nih gasnya, kita berikan tekanan yang tinggi sekali, ya. Kita dinginkan sampai titik bekunya sekitar min 78,5 derajat, sehingga nanti kita dapat nih salju padatan gini, ya. Ini kalau biasanya dipakai untuk, ya, banyak sekali, ya, untuk proses membekukan pangan misalnya. Kemudian alat pemadam juga, alat pemadam kebakaran ini campur dengan zat lain, ya, bisa digunakan. Jadi kita masukkan ke wadah yang tekanannya tinggi sekali, ya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah mencoba memisahkan besi, pasir, dan NaCl. Di sini tujuan materi ini diberikan adalah supaya Anda terbiasa teknik-teknik pemisahan secara fisik, ya, cara-cara menimbang, cara-cara melarutkan, cara-cara memisahkan, menyaring, dekantasi, menguapkan, yang nanti di praktikum selanjutnya ini banyak digunakan, ya. Kalau di sini kita coba untuk yang sangat sederhana sekali, ya, memisahkan besi, pasir dengan NaCl. Ada bahan-bahan yang diperlukan di sini. Yang pertama sampel campuran, jadi sudah dibuatkan nih, ada campuran antara pasir, besi, serbuk besi dengan garam, ya, NaCl misalnya. Kita haluskan, kita homogenkan, baru kita timbang. Kemudian ada wadah-wadah, nanti ada pinggan Petri, kemudian ada pinggan porselen, kertas saring, Erlenmeyer, corong, kaca pengaduk, spatula, neraca, ya, kemudian pembakar.
atau hot plate di sini kita pakai. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kalau kita melakukan percobaan, kita harus tahu prinsipnya dulu. Ya, apa yang kita lakukan di sini? Prinsipnya adalah kita memisahkan secara fisik. Apa saja yang bisa kita pisahkan? Teknik apa yang kita lakukan? Jadi yang pertama, bahan ini terdiri sampel campuran besi pasir dengan NaCl. Ini yang jelas kita harus timbang dulu. Kita harus tahu masanya awal berapa, ya. Kemudian baru pertama yang kita pisahkan antara besi dengan pasir NaCl, ada salah satu sifat yang membedakan dengan yang lain itu apa? Ya, yang pertama kita bisa pisahkan besi. Ingat, besi ini dia tertarik oleh medan magnet, sehingga cara yang paling mudah memisahkan sampel yang mengandung besi, ya kalau ada campuran logam misalnya ada aluminium misalnya, ya, ada apalagi plastik misalnya, dengan besi cara yang paling mudah ya kita arahkan menggunakan magnet. Ya, jadi yang pertama ini bisa kita pisahkan karena pasir dengan garam dia tidak tertarik oleh magnet, tapi kalau besi iya. Ya, jadi cara yang paling mudah pertama kita timbang dulu magnet kosongnya, magnetnya saja, ya, kemudian kita dekatkan, nanti akan melekat si besinya, baru kita timbang lagi, baru nanti kita dapat massa besinya berapa. Jadi massa besi dikurangi dengan massa magnetnya. Oke. Nah, besi sudah terpisah nih, tinggal yang tertinggal adalah tinggal dua komponen antara pasir dengan NaCl. Ini mudah sekali karena pasir itu larut dalam pasir tidak larut dalam air, sedangkan NaCl larut, ya. Jadi yang cara paling mudah kita tambahkan air, ya, kalau perlu dipanaskan. Baru kemudian memisahkannya gimana? Kita lakukan dekantasi dulu, ya, dekantasi dulu. Kita pertahankan sebanyak mungkin pasir di dalam sini. Sampai kapan? Sampai kita pastikan semua garamnya sudah masuk ke kertas saring. Kalau pasirnya kita masukkan semuanya, kertas saringnya terhalang, nanti sulit nanti keluar dari sini cairannya. Ya, jadi biasakan lakukan dekantasi dulu sampai pasirnya bersih, sampai tidak ada bekas sisa NaCl yang tertinggal pada pasir tersebut. Jadi kita saring, ya, kita saring, kita dekantasi, kemudian setelah beberapa kali kita pastikan semua larutan garamnya sudah turun. Yang tertinggal di sini kalau kita cuci lagi ya, ditambahkan air, kita cuci pasirnya, disaring lagi, sehingga yang disaring yang terakhir adalah air saja, itu berarti sudah cukup, ya. Baru kemudian kita pisahkan tadi yang baru yang dari pasir ini kita masukkan ke kertas saring. Cairan yang di bawahnya kita sebut filtrat. Jadi kita punya dua, ya. Yang pertama yang tertinggal di kertas saring ini adalah pasirnya, kita oven, ya, kita panaskan karena dia masih basah tadi, masih mengandung air, tidak bisa kita timbang langsung, kita harus hilangkan dulu airnya, kemudian baru kita timbang, ya, dapat massa pasir. Tentu saja ini harus dikurangi nanti dengan massa kertas saring plus massa pinggan, karena yang kita butuhkan hanya massa pasir saja. Oke. Nah, kemudian kalau yang cairannya, yang filtratnya, ya tinggal kita evaporasi, ya, kita masukkan ke pinggan porselen cairannya, kemudian kita uapkan, berikan panas, mau di atas hot plate atau di atas pembakar Bunsen, ya, silahkan sampai kering. Nah, ini harus dilakukan sampai namanya bobot konstan atau massa konstan. Ini kita peroleh untuk memastikan kalau semua airnya itu sudah menguap, semua pelarutnya sudah habis. Ya, caranya ya kita lakukan pemanasan, kemudian kita dinginkan, kita timbang, dapat massa yang pertama, kemudian kita panaskan lagi, ya, selama beberapa lama, 15 menit atau setengah jam misalnya, kemudian kita dinginkan, ya, timbang lagi, kemudian kita lihat perbandingan massanya antara massa yang penimbangan pertama dengan kedua, bedanya berapa. Kalau bedanya masih jauh, penimbangan kedua ternyata jauh lebih kecil misalnya dari yang pertama, berarti masih ada air di sana, kita harus panaskan lagi, ya, dinginkan lagi, timbang lagi, ya, sampai massa penimbangan selisihnya tadi sama, ya, tidak ada selisih atau bedanya kecil sekali.
ya sekitar 0,002 0,005 ya untuk yang tergantung ketelitiannya ya. Jadi akhirnya kita dapat nih dari satu campuran kita bisa pisahkan masing-masing masanya berapa. Nah, dari data tersebut kita bisa lakukan perhitungan. Jadi pengolahan data ini saya berikan contoh, kalau ada campuran yang terdiri atas 3 komponen A, B, C, yang pertama Anda hitung adalah persen masing-masing komponen dulu ya. Jadi persennya A berarti massa A dibagi massa sampel dikalikan 100, massa B nya persen B nya juga berarti massa B dibagi massa sampel penimbangan awal tadi dikalikan 100 ya. Jangan lupa ini massa hanya massa isinya saja, jangan lupa dikurangi dengan massa wadahnya. Kemudian kita bisa hitung juga persen perolehan kembali atau namanya persen recovery. Kita lihat ya, massa yang kita pisah-pisahkan sama tidak dengan massa awal ya. Jadi caranya kita jumlahkan massa masing-masing tadi, kemudian kita bandingkan dengan massa sampel campuran awal, kita kalikan 100 ya. Kalau misalnya kurang dari 100% berarti ada yang hilang ya, bisa tadi pas saat penyaringan kah, bisa pas saat memindahkan padatan ke gelas biala ada yang tertinggal sehingga kadarnya atau persennya tidak sampai 100% ya. Bagus ya, pasti harus 100% ya, berarti tidak ada yang hilang. Nah kalau misalnya yang berkurang ya, berarti ada yang hilang, kita cari persen errornya berapa. Jadi persen error itu adalah massa sampel yang awal dikurangi dengan total jumlah massa masing-masing, kita bagi dengan massa sampelnya, kita kalikan 100 ya. Dari persen error kita bisa cari nanti persen akurasinya. Persen akurasi berarti 100 dikurangi dengan persen error. Nah ini yang kita lakukan ya untuk menghitung komposisi masing-masing komponen dalam campuran. Oke. Sekarang kita lihat video cara memisahkan campuran antara pasir dan NaCl secara fisika.